Halo Sobat Pedia, kembali lagi dengan channel kita. Di tahun 2021 ini, kita akan suguhkan film fiksi yang baru saja launching. Dibintangi oleh Owen Wilson dan Salma Hayek, film Bliss adalah film drama fiksi ilmiah asal Amerika yang ditulis dan disutradarai oleh Mike Cahill. Menceritakan kisah seorang pria yang hidupnya berantakan tak menentu dan kemudian bertemu dengan seorang wanita cantik dan membuatnya menyadari jika kehidupannya selama ini hanyalah simulasi. Sebenarnya, dunia apa sih yang dihadapi Owen Wilson di film Bliss ini? Apakah dunia realita atau dunia simulasi? Siapa sebenarnya Emily yang menjadi puncak kemarahan Isabel? Lantas siapakah yang bisa memanipulasi dunia? Temukan kisah selengkapnya di review film kita ya. Greg Whittle, Owen Wilson, tengah melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya akibat dua peristiwa besar yang hadir dalam waktu bersamaan. Pasca perceraiannya dengan sang istri, Greg banyak menghabiskan waktu untuk melamun dan menggambar sketsa pada saat kerja. Beyond pun resah melihat kinerja Greg yang kian memburuk dan tenaganya yang tidak lagi bisa diandalkan. Saat Beyond mengambil keputusan untuk memecatnya, terjadi hal yang tidak diinginkan. Greg pun mulai beradu argumen dengan Beyond hingga tanpa sengaja membuatnya terjatuh. Sialnya lagi, kepala Beyond membentur meja dengan cukup keras hingga mengakibatkan ia tewas seketika. Dalam keadaan panik, Greg menyembunyikan jasad Beyond di balik tirai dan bergegas meninggalkan ruangan itu. Ia pun berusaha menenangkan diri di sebuah bar. Namun sayangnya masalah kembali muncul dengan kehadiran Isabel, Salma Hayek. Wanita yang berpenampilan layaknya tunawisma itu mengaku dirinya melihat Greg menyembunyikan mayat di balik tirai. Tak berselang lama, para pejalan kaki dihebohkan dengan jatuhnya sesosok pria dari lantai atas gedung kantor Greg. Ternyata, pria yang dimaksud adalah mayat Beyond. Isabel pun menawarkan bantuan pada Greg untuk kabur dari kejaran polisi. Untuk menghindari kontak dari kehidupan sosialnya, keluarga, kerabat dan teman-teman kerjanya, Greg menjual ponsel dan harta bendanya untuk bertahan hidup. Setelah semuanya dilakukan, Isabel mengajak Greg ke tenda yang berada di bawah jembatan lalu lintas. Mereka menjadi lebih dekat dan mengenal satu sama lain. Untuk membuat Greg lebih baik, Isabel memberi Greg butiran kristal kuning yang merupakan halusinogen. Ini dipercaya Isabel akan mampu membuat Greg lebih baik. Setelah mencobanya, Greg mengetahui bahwa dengan kristal ini dia mampu memanipulasi dunia sampai pada tahap tertentu. Dia juga mampu melakukan telekinetik dan mencobanya pada seorang anak yang bermain skater. Anak itu dibuatnya terjatuh tanpa pernah disentuh oleh Greg sama sekali. Waktu pun berlalu, Greg menghilang tanpa dapat diketahui kabar beritanya oleh keluarganya. Hingga suatu hari, anak Greg yang bernama Emily menemukan Greg berada di bawah jembatan. Dia mengungkapkan kesedihan dan kebahagiaannya karena telah menemukan ayahnya kembali. Dia juga mengungkapkan berapa lama waktu yang telah dilewatkan oleh Greg semenjak kepergiannya. Bahkan, sampai melewatkan acara kelulusan sekolahnya. Pagi itu, Greg terbangun dan mendapati Isabel tidak ada di dekatnya. Setelah mencari dan ketemu, Greg hanya terdiam di dalam tenda. Dia lalu menemukan foto kelulusan Emily dan memperhatikan ada nomor telepon di sana. Dia ingat, saat pertemuan kemarin, Emily memintanya untuk meneleponnya di nomor tersebut. Greg mencoba menghubungi nomor tersebut, namun hanya dijawab oleh mesin penjawab. Saat Greg kembali ke tenda, Greg mendapati Isabel sudah berada di sana. Lalu dia menceritakan pertemuannya dengan Emily, lalu mencoba meneleponnya. Meski tidak mendapat jawaban, mendengar cerita Greg ini, Isabel menjadi marah dan mengatakan bahwa Emily hanyalah halusinasinya. Dia mengatakan bahwa Greg tak pernah mempunyai anak. Greg yang merasa marah dan tidak mempercayai Isabel, kemudian memutuskan untuk pergi. Namun, Isabel segera menahannya dengan mengungkap bahwa mereka sekarang berada di dunia simulasi. Dia berjanji untuk mengeluarkan mereka berdua dari dunia simulasi ini ke dunia nyata menggunakan perangkat injeksi yang masing-masing menggunakan 10 kristal biru langka, tetapi dia hanya memiliki sebagian jumlah untuk keduanya. Greg yang baru saja bangun, tersadar bahwa dia terhubung ke komputer raksasa yang terhubung dengan komputer lainnya termasuk Isabel dan sedang dipantau oleh beberapa ilmuwan. Saat dia pulih,
dia mengetahui bahwa dia telah mengalami simulasi di dalam komputer Brain Box yang dibuat oleh Isabel untuk mempelajari realitas alternatif dan pengaruhnya terhadap otak manusia. Isabel mengungkapkan bahwa mereka adalah pasangan di dunia nyata ini dan memutuskan untuk membawa pulang Greg. Greg masih tidak ingat banyak tentang dunia ini, dan Isabel menjelaskan bahwa setelah masa gelap yang panjang dalam kemiskinan, biologis sintetis dan penambangan asteroid membuat sebagian besar masalah di bumi dapat diatasi dan memungkinkan umat manusia berkembang dengan pencapaian ilmiah. Dia sendiri ingin menjelajahi pikiran manusia, sehingga menciptakan program Brain Box. Greg masih bingung karena dia belum mendapatkan kembali ingatannya tentang dunia ini dan masih memiliki ingatan yang jelas tentang simulasi tersebut termasuk Emily sebagai putrinya. Tetapi Isabel memperingatkannya bahwa simulasi dapat menarik trik seperti itu. Beberapa hari kemudian, diadakan pesta besar atas keberhasilan program Brain Box. Selama perayaan, Greg pergi dan bertemu dengan Emily dan memohon agar dia kembali padanya. Sementara itu, Isabel mulai melihat elemen dari simulasi bocor, dan menyadari bahwa mereka perlu kembali ke dunia simulasi untuk mengambil lebih banyak kristal biru dan keluar sepenuhnya. Saat kembali ke dalam simulasi Brain Box, Isabel mendapatkan lebih banyak kristal biru dari Kendo setelah menembaknya, dan menegaskan bahwa peristiwa ini tidak akan terjadi di dunia nyata. Namun, polisi segera membuntuti mereka. Ditendanya, Isabel terlambat mengetahui bahwa hanya ada 10 kristal, dan hanya satu yang bisa ditinggalkan. Mendengar Emily di dekatnya ditahan oleh polisi, Greg bersikeras bahwa Isabel harus kembali sendirian. Sebuah pilihan yang membuatnya sangat sedih tapi harus tetap menerimanya. Kemudian Isabel mengalihkan perhatian polisi cukup lama agar Greg bisa melarikan diri sebelum mengambil kristal. Greg berjalan ke klinik rehabilitasi, mengakui bahwa dia percaya Emily adalah putrinya yang nyata. Beberapa waktu kemudian, Greg berhubungan kembali dengan Emily. Film ini menggambarkan suatu keadaan di mana kita bisa menciptakan dunia kita sendiri atau disebut dunia simulasi. Ini dapat terjadi dalam alam bawah sadar kita, jika kita mempercayai suatu hal tersebut dapat menjadi realita. Namun, seringkali yang terjadi kita sendiri terjebak oleh dunia yang kita ciptakan. Dunia simulasi kita anggap dunia nyata, sementara dunia nyata kita anggap sebagai simulasi. Film ini penuh dengan teka-teki dan misteri secara sains dan teknologi. Nah, yang penasaran bisa langsung cek film lengkapnya ya.